Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sita Fati Atma, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Statistika Deskriptif. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kelompok kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Faiza Nurul Aziza sebagai moderator pada presentasi kali ini. Yang kedua, ada Akira Auliatul Faiza. Yang ketiga, ada Melan Nafingatul Karimah. Dan yang keempat, ada Yunsi Nurul Hanimah. Definisi akan dijelaskan oleh Melan Nafingatul Karimah. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari Kiki plot. Kiki plot atau kuantil-kuantil plot adalah salah satu metode uji kenormalan menggunakan grafik yang data hasil observasinya akan disajikan secara visual. Kiki plot digunakan untuk tes apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Kiki plot ini digunakan untuk menilai asumsi normalitas yang dibuat untuk distribusi marginal dari pengamatan sampel pada setiap variabel. Ketika titik-titik terletak hampir lurus, asumsi normalitas dipertahankan. Kiki plot tidak terlalu informatif kecuali ukuran sampel sedang hingga besar, misalnya N lebih dari sama dengan 20. Itu mungkin karena ada sedikit variabilitas dalam kelurusan plot Kiki untuk sampel kecil, bahkan ketika pengamatan diketahui berasal dari populasi normal. Grafik Kiki plot sendiri terbentuk dari nilai observasi dengan nilai kuantil normal standarnya. Kemudian Kiki plot terbentuk dari Z-score dari kuantil dengan nilai observasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Melan yang telah mempresentasikan. Selanjutnya, untuk tahapan langkah-langkah akan dipresentasikan oleh Akira Auliatul Faiza. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menguraikan langkah-langkah dalam membuat Kiki plot. Yang pertama yaitu mengurutkan data hasil observasi dari yang terkecil ke yang terbesar, sehingga diperoleh X1, X2, X3 hingga X yang telah ditentukan. Jika terdapat lebih dari satu observasi dengan nilai yang sama, maka nilai I yang digunakan untuk mencari nilai peluangnya adalah rata-rata dari nilai J-nya. Yang kedua, memberikan peringkat atau nomor urut. Jika nilai sama, maka peringkatnya dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya data yang sama pada nilai tersebut. Yang ketiga, menghitung peluang yang bersesuaian dengan data yang telah diurutkan sehingga didapat nilai peluang. Yang keempat, menghitung nilai kuantil normal standar yang bersesuaian dengan urutan data sehingga didapat Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Yang kelima, plot pasangan data hasil observasi dengan nilai kuantil normal standar yang bersesuaian seperti Q1 dengan X1, Q2 dengan X2, Q3 dengan X3, dan seterusnya. Yang keenam, pasangkan standar normal kuantil dengan data di awal yang sudah diurutkan. Yang terakhir, gambar grafik Kiki plot dan interpretasikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Akira atas presentasinya. Untuk selanjutnya, fungsi yang akan saya jelaskan. Untuk menguji asumsi normalitas dapat digunakan dengan pendekan analisis grafik, yakni QQ atau kuantil-kuantil plot. Pada pendekatan kuantil-kuantil plot, jika titik-titik atau dot menyebar jauh dari garis diagonal, maka diindikasi asumsi normalitas tidak terpenuhi. Dan jika titik-titik menyebar sangat dekat pada garis diagonal, maka asumsi normalitas dipenuhi. Untuk selanjutnya memasuki pemrograman yang akan dipresentasikan oleh Yunsi Nurul Hanimah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan terkait program R. Ini merupakan hasil screenshot program R yang telah kelompok kami buat. Ini adalah tampilan dari program R. Jadi, dalam membuat Kiki plot dalam program R, yang pertama kita tuliskan judul atau title, ini kita beri nama data Kiki plot. Kemudian untuk author atau yang penulisnya kita tulis kelompok 4, dan di sini juga ada tanggal pembuatannya. Dalam membuat judul ini caranya yaitu kita klik menu file, new file,
dan kemudian R Markdown. Selanjutnya buat sintaknya. Untuk menampilkan kolom atau bagian sintaknya, kita gunakan klik Ctrl Alt plus I agar muncul ini bagian yang dari angka 7 hingga 14 ini. Kemudian misal kita ambil contoh data dari Excel. Nah, ini kita menggunakan read Excel. Ini digunakan untuk membaca data kita jika data yang kita gunakan itu kita input dari Excel. Untuk memunculkannya ini kita juga harus menginstalnya dulu pada bagian ini install package. Nah, di sini sebelumnya kita harus menginstalkan read Excel. Nah, seperti ini. Tapi kan ini sudah saya install terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan ini data read Excel. Nah, ini adalah kayak tempat menyimpan dokumen kita pada komputer atau laptop kita masing-masing. Ketika ini di run, ini adalah prosesnya. Nah, data yang telah kita buat dari Microsoft Excel dapat ditampilkan pada program R. Selanjutnya, untuk membuat ggplot-nya kita masukkan sintak lagi seperti di bawah ini, library read Excel. Nah, kita juga mengambilnya dari data Microsoft Excel, dan dalam penulisan sintak ini harus memperhatikan huruf kapital atau kecil, karena jika salah maka itu akan mempengaruhi hasil dari program R. Misal kita menuliskan pada data ini nya kecil, ketika kita run itu akan terjadi kesalahan, dan ini akan ditampilkan kesalahannya pada ini data invalid. Nah, ketika kita rubah dengan huruf kapital, kita run lagi, maka di sini akan ditampilkan grafik ggplot-nya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yungki atas presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.